Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memuji Tuhan, kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang Kirjat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kirjat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin.
Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan hari ini adalah penyesalan dan pertobatan sejati. Sukacita terjadi di tengah-tengah orang Israel, di mana tabut Allah yang telah dirampas oleh orang Filistin telah dikembalikan orang Filistin kepada mereka atas kuasa Tuhan, atas tangan Tuhan yang menekan berat orang Filistin, yang membuat mereka mengembalikan tabut Allah kepada orang Israel. Namun Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan semalam dan firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagaimana ketika tabut Allah itu kembali kepada mereka, mereka juga mengalami penghukuman daripada Allah, di mana 70 orang mati ketika tabut Allah kembali ke orang Israel di Bet-Shemesh. Dan pada hari ini, setelah 20 tahun tabut Allah kembali kepada orang Israel, namun orang Israel bukan bersuka cita, bukan mengalami kemenangan atas kembalinya tabut Allah yang mereka anggap yang bisa menolong mereka, boleh mengalahkan orang Filistin sehingga hidup mereka dalam kedamaian. Namun Bapak Ibu, di ayat yang kedua tadi, pasal yang ke-7 dikatakan, sejak saat tabut itu tinggal di Kirjat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu, tabut Allah kembali, mereka bersuka cita, dan kemenangan ada di dalam tangan mereka, karena tabut Allah telah kembali. Namun Bapak Ibu, selama 20 tahun telah berlalu, orang-orang Israel mengeluh kepada Allah atas situasi yang mereka alami. Mereka tetap dijajah oleh orang Filistin yang tetap menguasai tanah mereka, menguasai kehidupan mereka. Mereka mengalami siksaan dan mereka datang mengeluh kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu kita melihat tadi di ayat yang ketiga, bagaimana Samuel datang kepada orang Israel, mengingatkan mereka atas setiap dosa-dosa mereka. Karena dosa itu Allah tidak turun tangan menolong mereka, Allah membiarkan mereka karena mereka belum layak di hadapan Allah. Kita kembali kepada firman Tuhan yang telah kita pelajari sebelumnya Bapak Ibu. Bagaimana pertolongan Tuhan akan kita rasakan? Itu adalah ketika kita menjaga kekudusan hidup kita dan kita boleh mempersembahkan korban penghapus dosa di hadapan Allah, maka Allah akan berkenan dalam hidup kita dan Dia akan memberkati kita. Ketika tabut Allah kembali kepada orang Israel, kemenangan tidak kembali dalam hidup mereka, itu karena situasi yang mereka perbuat sendiri, karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, mereka mendua hati. Kalau kita baca bagaimana Samuel memperingati mereka di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asetoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Tabut Allah kembali, namun orang Filistin tidak sungguh-sungguh satu hati kepada Allah. Hati mereka tidak sungguh-sungguh terpaut kepada Allah, namun hati mereka terbagi dua. Mereka mendua hati kepada Allah. Mereka berkata percaya kepada Allah, namun tetap menyembah berhala. Sehingga Samuel hadir di tengah-tengah mereka, menegur mereka dan berkata, jikalau engkau ingin ditolong oleh Tuhan, jikalau engkau ingin diberkati oleh Tuhan, maka jauhkanlah berhala-berhala itu daripadamu. Tautkan hatimu kepada Allah, sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengasihimu, maka Allah akan mengampunimu, maka Allah akan memberkatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah dikatakan oleh Samuel benar terjadi Bapak Ibu. Ketika orang Israel sungguh-sungguh menyesal di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah,
Allah memberkati kehidupan mereka. Jikalau kita membaca Bapak Ibu ayatnya yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita baca lagi di ayatnya yang keenam, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika Samuel menegur mereka, mereka mau berbalik kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mereka menyesal dan bertobat di hadapan Allah. Dan penyesalan itu Bapak Ibu, pertobatan itu menghasilkan karya yang luar biasa sebagaimana Samuel katakan, maka Tuhan akan memberkati mereka, maka Tuhan akan kembali menolong mereka sebagaimana dahulunya nenek moyang mereka ditolong oleh Allah ketika mereka sungguh-sungguh menunjukkan hatinya kepada Allah. Kita melihat Bapak Ibu ayatnya yang keenam, tangan Tuhan, ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi Israel, maka Tuhan menjawab dia. Pertobatan, penyesalan yang mau sungguh kepada Allah menghasilkan buah yang luar biasa Bapak Ibu. Samuel yang menghantarkan setiap penyesalan mereka kepada Allah, pertobatan mereka di hadapan Allah, dan Allah menjawab atas setiap seruan mereka. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika orang Filistin ingin menyerang kembali orang Israel, tangan Tuhan boleh bekerja menggentarkan orang-orang Filistin, membuat mereka terhambur tercerai-berai sehingga mereka dikalahkan oleh Israel, dan tanah-tanah yang direbut oleh orang Filistin kembali lagi kepada orang-orang Israel. Kita membaca Bapak Ibu yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun Daud Allah telah bersama dengan orang Israel, tapi ketika mereka tidak sungguh-sungguh berpaut hati kepada Allah, Allah membiarkan mereka, Allah mengizinkan mereka dihukum oleh orang-orang Filistin. Namun ketika mereka sungguh-sungguh mau berbalik kepada Allah, menjauhkan berhala-berhala dari kehidupan mereka, dan menyesali setiap perbuatan mereka di hadapan Allah, dan bertobat secara sungguh-sungguh di hadapan Allah, Allah mendengar setiap seruan mereka, dan Allah mengguntur sedangkan kuatnya dan membuat orang Filistin dikalahkan oleh orang Israel. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka kembali lagi kepada orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita persoalan-persoalan yang kita alami. Mungkin kita sudah berusaha ingin menyelesaikannya, namun hari demi hari kita lalui persoalan itu tidak henti-henti selesai, bahkan semakin bertambah. Ini menjadi suatu pedoman dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita salah sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Allah, sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Allah, hidup kita tertaut kepada Allah, atau kita masih mendua hati daripada Allah sehingga Allah mengizinkan persoalan itu terus datang dalam hidup kita. Namun ketika kita mau sungguh-sungguh hanya mau mengandalkan Tuhan Allah, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan kita, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, pergumulan kita, dan akan menjauhkan persoalan itu dalam hidup kita sehingga kita tetap bersukacita sebagaimana orang Israel ketika sungguh-sungguh berpaut hati kepada Allah. Apa yang menjadi kepunyaan mereka, apa yang telah dijanjikan oleh Allah dikembalikan kepada orang Israel. Demikian dengan hidup kita. Allah juga akan berkati hidup kita ketika hidup kita menyesali setiap apa yang kita perbuat di hadapan Allah, dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita bertobat dengan sejati di hadapan Allah, maka Allah akan memberkati kita. Biarlah Bapak Ibu, apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini
ini menjadi pedoman pembelajaran dalam hidup kita, boleh melihat persoalan yang ada terjadi dalam hidup kita, dan itu membawa kita semakin dekat kepada Allah, mengarahkan hati kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, sehingga Allah menolong kita. Penyesalan, pertobatan sejati akan membawa kita semakin dekat kepada Allah, dan kita akan merasakan kebesaran, kekuasaan Allah yang begitu besar dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami telah merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana kami belajar dari orang Israel yang telah dihukum oleh Allah, namun ketika mereka menyesal dan bertobat di hadapan Allah, Allah memberikan akan setiap janji yang telah Tuhan janjikan kepada orang Israel, dan apa yang mereka telah miliki yang dari orang-orang Kristen, Tuhan kembalikan kembali, dan sukacita Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Demikian hidup kami Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh terpaut kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Allah, percaya bahwa pertolongan daripada Tuhan Allah akan memberkati hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.